Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan bioteknologi itu. Sebelum dimulai, perkenalkan nama saya Aura Maharani Jaya Krisanti. Saya dari Tadris IPA kelas B. Aura sedang membantu ibu menyiapkan makan siang. Ada tempe goreng dan ikan bakar kesukaan Aura. Ibu bilang tempe dan kecap untuk ikan bakar terbuat dari bahan yang sama, yaitu kacang kedelai. Aura jadi penasaran, kenapa kacang kedelai bisa berubah menjadi tempe atau kecap ya? Lalu, kenapa ada semangka yang tidak punya biji? Ya, semua itu karena adanya bioteknologi. Bioteknologi adalah ilmu yang menggunakan organisme hidup atau bagiannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna bagi kita manusia. Proses pembuatan tempe dan kecap menggunakan prinsip bioteknologi konvensional. Sedangkan pembuatan semangka tanpa biji menggunakan prinsip bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional biasanya menggunakan teknologi yang sederhana, memanfaatkan organisme secara langsung seperti bakteri, jamur, dan melibatkan proses fermentasi. Sementara bioteknologi modern menggunakan teknologi yang canggih, hanya memanfaatkan bagian dari organisme dan melibatkan proses rekayasa genetika. Bioteknologi bisa dipakai dalam berbagai bidang loh, misalnya bidang pangan, pertanian, peternakan, kesehatan, lingkungan, sampai energi. Dalam bidang pangan, bioteknologi dapat menciptakan jenis makanan baru atau menambah nilai gizi pada makanan. Tempe dan kecap menggunakan ragi jamur dari jenis yang berbeda. Jamur akan mengubah protein pada kacang kedelai menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh. Benang-benang pada jamur akan mengikat kacang kedelai satu sama lain menjadi tempe yang utuh. Dalam bidang pertanian, bioteknologi bertujuan untuk memperoleh hasil panen yang melimpah, tahan terhadap hama, penyakit, atau cuaca, dan menambah nilai gizi. Contohnya adalah tanaman transgenik yang dibuat dengan cara rekayasa genetika. Contoh tanaman transgenik adalah golden rice yang mengandung gizi tambahan berupa provitamin A. Selanjutnya, ada jagung transgenik yang produksinya lebih tinggi dan tahan lama, atau buah-buahan tanpa biji seperti semangka dan jeruk. Selain menghasilkan sifat yang unggul pada tanaman, bioteknologi juga dapat memperbanyak bibit tanaman dengan cepat, efektif, dan berkualitas. Prosesnya disebut dengan kultur jaringan. Prinsipnya adalah setiap sel tumbuhan memiliki kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru atau totipotensi. Dalam bidang peternakan, bioteknologi bertujuan untuk mendapatkan kualitas ternak yang unggul. Misalnya, sapi yang memiliki banyak daging dan susu dengan kualitas baik. Selain melalui rekayasa genetika, cara lain adalah dengan inseminasi buatan. Sel sperma dengan kualitas unggul disuntikkan ke dalam rahim induk betina agar terjadi pembuahan dan kehamilan. Anak yang dihasilkan akan memiliki sifat unggul seperti induk jantannya. Dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga berperan besar. Contohnya dalam pembuatan antibiotik dan vaksin. Antibiotik digunakan untuk menghambat atau mematikan bakteri penyebab penyakit. Contohnya antibiotik penisilin yang dibuat dari jamur penicillium.
Sementara vaksin digunakan untuk memicu terbentuknya antibodi pada tubuh. Bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang lingkungan untuk membersihkan limbah atau polutan yang mencemari lingkungan. Contohnya, bakteri Pseudomonas untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan. Dalam bidang energi, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan bahan bakar kendaraan, kompor, atau pembangkit listrik. Bahan baku seperti gula tebu, jagung, atau kotoran ternak diolah menjadi bahan bakar dengan bantuan bakteri. Di balik manfaat bioteknologi yang begitu banyak, bioteknologi juga mungkin memberikan dampak negatif bagi kesehatan, seperti mengalami keracunan atau alergi. Dampak negatif bagi alam adalah terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya keanekaragaman hayati karena hanya organisme unggul yang dikembangbiakkan. Wah, setelah mempelajari bioteknologi, kita jadi bersyukur ya dengan pengetahuan ini. Karena bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan berkualitas. Namun, bioteknologi harus digunakan secara bijak agar keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga dengan baik.